Kembali lagi bersama kami di Redaksi Pagi. Taman Hiburan Pantai Kenjeran Surabaya dipadati ribuan pengunjung saat libur lebaran. Iya, di mana para pengunjung ini datang menikmati wisata atau perahu wisata dan juga kuliner lontong kupang. ...4.865 orang dari berbagai daerah memadati Taman Hiburan Pantai Kenjeran Surabaya saat libur lebaran pada Rabu. Jumlah ini lebih banyak ketimbang lebaran hari kedua atau pada Selasa, yaitu 4.208 orang. Meski Surabaya berstatus PPKM level 1, namun pengelola tidak menerapkan kapasitas 100%. Pada kondisi normal, kapasitas Taman Hiburan Pantai Kenjeran bisa mencapai sekitar 40.000 orang. Selama libur lebaran, pemesanan tiket dilakukan secara daring dan dibatasi untuk 20.000 orang saja. Pembayarannya bisa dilakukan secara on the spot, yaitu Rp10.000 saja. Tak sedikit pengunjung yang masih kebingungan di depan loket hingga harus dibantu petugas. Harapan kami sih untuk hari ketiga dan selanjutnya sampai tanggal 8 harapannya bisa mencapai 10.000 ya. Karena untuk tiket online sendiri sudah kita siapkan maksimal insya Allah 20.000. Jadi harapan kami minimal bisa setengahnya, syukur-syukur bisa penuh ya tiket online-nya. Oh ini ya Pak, perahunya Pak ya? Saya pun mencoba menyusuri Pantai Kenjeran menggunakan perahu wisata. Hanya perahu yang memiliki baju pelampung yang diperbolehkan beroperasi. Selanjutnya, saya diajak melewati sisi bawah jembatan Surabaya untuk menuju Pulau Pasir. Sudah sampai di Pulau Pasir. Ini karena air lagi pasang jadi tidak terlalu terlihat. Tapi sebenarnya kalau surut cukup banyak pasir di bawah sini. Dan pemandangan lainnya ada jembatan Suramadu, tuh sebelah kiri. Lalu di belakang ada jembatan Surabaya. Dan di sebelah kiri sana juga sama kanan saya ada kampung nelayan. Murah meriah, cuma Rp10.000 tapi udah dapat bahagia. Meskipun cuacanya cerah, panas, tapi anginnya sepoi-sepoi, jadi ya sejuk lah. Habis ini muter balik ya Pak? Oke, muter balik. Pengunjung yang kebanyakan datang bersama keluarga juga bisa menikmati kuliner khas seperti lontong kupang dan es kelapa muda. Warga Surabaya yang tak ingin berwisata keluar kota dan ingin menghindari macet, mereka juga memilih berwisata di sini. Kurang lebih 15 orang peserta anak krucil-krucil ini. Kan tempatnya strategis, nggak terlalu jauh juga dari rumah daripada ke luar kota. Kan kita terjebak macet juga gitu loh, lelah waktu perjalanan mungkin tersita. Jadi sini kita pilihnya alam, murahnya juga ya murah, katanya cuma 10.000 ya, merakyat juga lah. Rombongan ada sekitar 12 orang. Kita cari suasananya yang lain dari kota saya Situbondo. Ternyata ini ramai juga sama seperti Terus tadi kita coba makanan yang asli dari Surabaya yang Situbondo tidak ada. Lontong kupang itu. Ternyata enak juga. Untuk menghindari kerumunan pengunjung di depan loket, pengunjung disarankan datang sebelum pukul 10 pagi. Dan selama di area wisata, pengunjung harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Tim Liputan CNN Indonesia. Nah ini kalau masa libur lebaran begini emang tampaknya hampir semua objek wisata dipenuhi pengunjung. Tidak terkecuali tempat wisata yang tersebar di kawasan Danau Toba ya. Iya, kalau tadi di Surabaya, sekarang di Sumatera Utara ya. Nah kali ini CNN Indonesia menyajikan suasana baru di ujung utara tepian Danau Toba, tepatnya di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Nah suasananya kira-kira seperti apa ya? Berikut liputannya untuk Anda. Di sudut ini, rumah kincir angin berdiri megah dengan 4 baling-baling yang terpasang di puncak atapnya yang hitam. Bergeser sedikit ke sebelahnya, ada barn house atau rumah gudang bercat merah dengan desain luar yang berbeda dengan rumah adat yang ada di Indonesia. Di negeri aslinya, barn house adalah rumah gudang yang biasanya didirikan di lokasi peternakan atau perkebunan. Keduanya menjadikan suasana tempat ini layaknya negeri kincir angin. Bukan di Belanda, tempat itu terletak di Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Masih kurang yakin? Ya, panorama yang Anda saksikan ini mungkin bisa meyakinkan tempat tersebut benar-benar Danau Toba. Masih ingat uang Rp1.000 edisi 1992 bergambar Danau Toba? Nah, foto panorama yang tercetak pada lembaran uang itu diambil di kawasan ini. Pada masa libur lebaran, lokasi itu menjadi ramai dikunjungi wisatawan. Pengunjung biasanya akan mencari lokasi baru yang dianggap lebih menarik untuk dipajang di media sosial.
Baru kali ini. Baru kali ini. Iya. Tapi kalau seputaran Tonggi, Kalau seputaran sini udah sering sih. Udah sering, ya. Kali ini baru kesini. apa yang bikin beda tempat ini dengan yang lain? Kalau yang bikin beda tempat ini banyak spot-spot untuk foto. Kalau kayak yang ini juga ada kayak rumah-rumah Belanda gitu. Jadi bagus deh. Meski cukup jauh dari Medan, tempat ini dikunjungi lebih dari 1.000 orang per hari. Namun di tengah pandemi yang belum berakhir, pengelola terpaksa membatasi jumlah wisatawan yang datang. Misalnya sesuai dengan daya tampung area parkir kendaraan. Sesuai dengan parkiran Bang, jadi pembatasan mungkin ada nanti pembatasan sedikit lebih terbatas lah untuk masuk ke dalam. Untuk saat ini kita memang sedikit mengurangi geraknya lah Bang, karena di deck kayak di public area kita kan wilayahnya luas, jadi ada jarak-jarak tertentu lah untuk setiap mejanya gitu Bang. Alam pegunungan yang sejuk membuat pengunjung betah berlama-lama berada di tempat itu. Siapa sih yang tidak takjub akan keindahan danau terluas di Asia Tenggara ini? Ayat Sudrajat Hasibuan, Karo, Sumatera Utara.